Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah bisa bertemu kembali. Senantiasa jangan sampai kita lupa semangat, jangan sampai kita tidak dalam rangka untuk membenahi diri, dalam rangka menggapai ridho ilahi. Senantiasa dari hari ke hari, senantiasa kita kesempatan ini kita manfaatkan, kita syukuri dalam rangka berupaya agar supaya dari hari ke hari semakin baik. Semoga demikian kenyataannya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, sudah beberapa surat yang kita singgung. Sekali lagi hanya kita singgung, hanya kita sitir. Ya, intinya kita mengingat tentang nama-nama surat. Kali ini untuk kesekian kalinya, berarti surat yang ke-8, Fatihah, Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, kemudian Al-A'raf. Surat Al-A'raf, tempat yang tinggi. Al-A'raf adalah nama satu tempat antara surga dan neraka. Jadi yang disinggung di sini adalah antara surga dan neraka itu tempat yang tinggi. Ini diperuntukkan untuk orang-orang yang belum masuk surga dan tidak masuk neraka. Ada yang mengatakan termasuk yang ada di sini adalah orang yang mati syahid, yang mana ini dibebaskan dari neraka, tapi belum juga masuk surga karena dia termasuk orang yang hukukul walidain atau berani kepada orang tua. Itu diantara pendapat. Yang jelas posisinya masih di tengah-tengah. Di sini diungkapkan beberapa ayat yang menyinggung tentang A'raf. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Jadi antara surga dan neraka ada tempat yang A'raf, dan di atasnya itu ada yang dibahas di sini, yang disampaikan di sini rijalun ya'rifuna kullam bisimahum, laki-laki yang mengetahui sifat-sifat orang yang menghuni neraka dan menghuni surga. Yang pertama disampaikan adalah wanadau ashabal jannati an salamun alaikum. Jadi di saat mereka menengok penduduk surga, maka yang diungkapkan adalah salamun alaikum, an salamun alaikum. Ya, tentu dengan pemandangan yang serba indah, serba nikmat, serba lazat, serba harmonis, bahagia. Wah, selamat engkau bahai para penduduk surga. Sementara yang mengatakan adalah ashabul a'raf, orang yang menghuni a'raf. Di situ lam yadkhuluha, belum memasuki surga, namun hatinya wahum yadma'un, sangat berkeinginan, sudah barang tentu dengan pemandangan yang sangat menggiurkan dan lain sebagainya. Lam yadkhuluha wahum yadma'un. Adapun wa idza syarifat absaruhum tilqa ashabin nar. Adapun di saat mereka menjenguk atau menoleh atau melihat pemandangan ashabun nar, mereka mengatakan Rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. Wahai Tuhanku, janganlah aku nanti digabungkan, dipersamakan dengan orang-orang yang zalim yang saat ini dalam neraka. Ya, demikianilah. Ya, tentu dengan pemandangan yang serba mengerikan, mengenaskan, memprihatinkan, demikian tersiksanya penduduk neraka.
yaitu Rabbana la taj'alna minal zalimin. Ini jelas yang akan terjadi besok di hari kiamat. Akan ada namanya Ashabul A'raf. Lantas apa yang akan menjadi pelajaran bagi kita adalah namanya juga Allah menjanjikan pada saatnya nanti kita akan dipertimbangkan, diperhitungkan, atau amal kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka bagi orang-orang yang saat itu dalam kondisi yang dalam presentasi amal baik dan jeleknya sama, seperti ini nasibnya. Makanya kita oleh Allah senantiasa diperintahkan untuk beramal soleh, untuk bersolat, bersedekah dan sebagainya, dalam rangka untuk menjadi bekal agar supaya nanti di saat dipertimbangkan amal baik kita akan lebih banyak. Dan itu yang senantiasa kita harapkan. Dan lagi kita harus senantiasa berpacu semangat lomba-lomba untuk mengumpulkan, menumpuk, watazawwadu, senantiasa berbekal dalam rangka untuk menghadapi hari kiamat, menghadapi besok di pertimbangan amal. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal yang akan kita dambakan, kita banggakan, yang akan kita besok harapkan untuk mampu membawa kita kepada kebahagiaan, yaitu adalah at-taqwa, yaitu kita mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah kehidupan ini harus kita isi dengan sepenuhnya kita menjalankan ketakwaan. Jika kita benar-benar mampu begitu dan besok diperhitungkan di hari kiamat dan amal baik kita lebih banyak, tentu ini satu kebahagiaan. Dzalikal fawzul alim. Jazaa'uhum min rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anharu khalidina fiha abadah radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Kalau sudah benar-benar mendapat anugerah dari Allah, rahmat Allah, akhirnya dimasukkan kepada hamba-hambanya Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka itulah namanya anugerah yang terbesar. Kita benar-benar sukses yang hakiki dalam perjalanan kehidupan ini, sudah benar-benar masuk surga. Demikian saudara-saudaraku. Namun sebelumnya di kelanjutan ayat, namanya juga Ashabul A'raf itu sempat mencemooh. Ada yang mencemooh kepada Ashabun Nar. Di antaranya ma'agna ankum jam'ukum ma kuntum tastakbirun. Wahai penduduk surga, coba sekarang lihatlah yang dulu kamu banggakan, yang dulu kamu sombongkan, yang kamu kumpulkan, seakan-akan itu akan mampu menjadi tameng, menjadi apa yang kamu andalkan di hari kiamat, ternyata sekarang tidak ada gunanya, tidak berfungsi, tidak bermanfaat sama sekali. Segala apa yang kamu kumpulkan, yang kamu sombongkan dalam kehidupan dunia dulu, bahkan kamu mencemooh kepada orang-orang beriman, aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Kamu katakan orang-orang yang kamu sumpahi, orang-orang mukmin yang kamu sumpahi tidak mendapat rahmat, tapi ternyata sekarang orang-orang itu berada dalam surga, berada dalam kenikmatan, kebahagiaan. Jadi wahai penduduk neraka, demikian kamu serba salah. Apa yang kamu kumpulkan juga tidak berguna. Apa yang kamu klaimkan, yang kamu nilai, kamu katakan bahwa orang iman itu tidak mendapat rahmat, kenyataannya sekarang sudah masuk surga. Dari itu saya bermohon kepada Allah agar tidak dikumpulkan dengan orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang masuk neraka. Demikian saudara-saudaraku, surat A'raf, surat ke-7 dari urutan yang ada dalam Al-Quran.
Tentu semua ini kita berharap untuk memberi ibrah, teladan pelajaran yang kita pegang dalam kehidupan ini. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.